Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Di video ini saya akan berbagi cara mudah menghitung sin, cos, atau tan untuk sudut besar. Contohnya sin 210 derajat atau cos 1200 derajat. Langsung saja kita ke rumus mudahnya. Ini dia. Nah, ini rumusnya ya. Oke, cara bacanya. Kalau yang kita jadikan patokan 0 derajat, 180 atau 360, ini bisa tambah bisa kurang A, maka fungsi trigonometrinya ini tetap. Sin tetap sin, cos tetap cos, tan tetap tan. Tetapi kalau yang kita jadikan patokan atau titik tolaknya, titik pangkalnya itu 90 derajat, atau 270 derajat, maka fungsi trigonometrinya ini harus diubah. Nah, gini bro. Langsung saja deh ke contoh yang di soal tadi ya, yang di awal. Sin 210 derajat. Nah, 210 derajat bisa kita dekati dari 180. Berarti harus ditambah 30 derajat ya. Nah, karena ini 180 derajat ya, maka fungsi trigonometrinya ini tetap bro. Sin tetap sin. Nah, ini tadi ya. Tetap sin yang diambil 30 derajatnya aja. Nilainya bisa plus bisa min itu tergantung kuadran. Kita tahu 210 atau 180 ditambah 30 itu di kuadran 3. Dan di kuadran 3 yang positif itu tan. Kalau gitu sin ini negatif. Kalau gitu dikasih min di sini. Berarti hasilnya negatif setengah. Itu kalau kita dekati dari 180. 210 juga bisa didekati dari 90 bro. Sorry, dari 90 kejauhan ya. Dari 270. Nah, kalau 270 derajat berarti harus dikurang. Berapa? 60 derajat. Karena 270 derajat berarti fungsi trigonometri ini harus diubah ya. Semula sin diubah jadi cos yang diambil 60 derajatnya aja. Plus min itu tetap dari kuadran. 210 itu di kuadran 3 ya. Ini 270 tadi ya. Ini di kuadran 3. Dan kita tahu di kuadran 3 itu yang positif tan. Ini sin nilainya negatif. Kalau gitu kita kasih min depan sini. Hasilnya negatif cos 60. Cos 60 itu setengah. Nah, seperti ini bro. Nah, yang harus kalian tahu ya, untuk bisa mengerjakan soal ini, kalian harus tahu sin cos tan untuk sudut kecil. 30, 45, 60 itu bro. Sama kuadran. Nah, ini saya kasihkan tabelnya ya. 0 derajat, sinnya itu 0. 30 derajat setengah. 45 setengah akar 2. 0 derajat tadi 0 tuh sebetulnya setengah akar 0. 30 derajat setengah akar 1. 45 derajat setengah akar 2. 60 derajat setengah akar 3. 90 derajat setengah akar 4. Akar 4 itu 2 dikali setengah kan 1. Untuk cos kebalikannya. Berarti sini tadi dibalik bro. Berarti yang sini 1. Ini setengah akar 3. Setengah akar 2. Setengah akar 1 atau setengah akar 0 atau 0. Tan, kita tahu tan itu sin dibagi cos. Berarti tinggal dibagi aja. Tan 0 berarti sin 0 dibagi cos 0. 0 bagi 1 berarti 0. Tan 30 setengah dibagi setengah akar 3. Setengahnya hilang, berarti tinggal akar 3. Tapi letaknya di bawah. Per akar 3 itu sama artinya dengan 1 per akar 3. Atau kalau ini dirasionalkan, ini jadi 1/3 akar 3 ya. 45, karena sama ini kalau dibagi berarti 1. 60 derajat, setengahnya hilang akar 3. 90 derajat, 1 dibagi 0. Pecahan tuh penyebut tidak boleh 0. Nah, ini dia tidak punya nilai, tak terdefinisi ya. Oke, ini tabelnya. Nah, sekarang kita yang kuadran. Kuadran itu ada 4.
ya. Ini kuadran 1, ini 2, ini 3, yang sini 4. Di sini 0 derajat. Kalau positif geraknya ke sana, kalau negatif arahnya ke sana, Bro. 0 derajat berarti yang sini 90 derajat. 180 derajat. Ini 270 derajat. Atau kalau dari 0 searah jarum jam berarti ini negatif 90 derajat. Negatif 90 derajat dengan 270 derajat itu sama. Tadi 0 derajat, 90, 180, 270. 0 derajat ini juga 360 derajat. 360 derajat itu artinya satu putaran. Dia sama akan kembali ke 0 lagi, Bro. Berarti kalau kita putar lagi tambah 360 berarti ini 720 derajat. Atau 2 putaran. Itu ternyata sama dengan 0. Dan seterusnya tambah 360 berarti berapa itu? 360, 1080 ya. Ya, 1080 derajat. Dan seterusnya. Itu sama ya. Nah, sekarang yang bernilai positif di masing-masing kuadran. Kuadran 1, all, semuanya positif. Kuadran 2 ini sin, 3 tan, kuadran 4 itu cos. All sin tan cos, all sin tan cos. Kalian pasti bisa menghafalnya ya. Di kuadran 2 yang positif sin, berarti cos sama tannya negatif. Kuadran 3 yang positif tan, sin sama cosnya negatif. Kuadran 4 yang positif cos, sin sama tannya yang negatif, Bro. Nah, ini kalian harus tahu ya. Oke, sekarang kita soal yang berikutnya. Ini saya hapus dulu ya. Nah, ini saya hapus saja nih. Tadi menghitung berapa tadi? Cos ya, kalau nggak salah ya. Kita menghitung cos 1200 derajat. Nah, itu kan besar, Bro, 1200 derajat itu. Karena besar berarti ini sama aja 0. Kalau diputar satu putaran berarti 360 derajat. Putar lagi satu putaran berarti tambah 360, 720 derajat. Putar lagi tambah 360, 1080 derajat. Putar lagi tambah 360, seterusnya gitu ya. 1440 derajat. Dan ternyata 1200 derajat itu letaknya di antara 1080 dan 1440. Dan ini sama 0 ini sebetulnya ya. Nah, kalau gitu kita ambil yang 1080 deh. 1080 berarti harus ditambah ini, Bro. Tambah berapa itu? Ya, betul. 120 ya. Tambah 120 derajat. Karena 1080 itu sama aja dengan 0 derajat, berarti ini hasilnya itu sama aja kembali ke 0 itu. 0 tambah 120 berarti sama aja dengan cos 120 derajat. Nah, sekarang baru 120-nya bisa kita dekati dari 180 maupun dari 90. Kalau mau enak 180 ya. Kan fungsi trigonometrinya pasti tetap. Kalau dari 180 ini harus dikurang 60 derajat. Nah, fungsi trigonometrinya tetap cos, Bro. Yang diambil 60-nya. Ya. Lihat di kuadran berapa 120 itu. Ini di kuadran 2. Cos nilainya negatif karena yang positif itu sin. Kalau gitu sini kasih min. Ya. Berarti hasilnya negatif setengah. Jawabannya ini ya. Sebentar. Kalau tadi misalnya 120 tuh kita dekati dari 90 bagaimana? Oke, saya tulis di sini ya, di bawah sini ya. Saya kasih pembatas dulu deh. Nah, ini. Misalnya tadi kan kita sudah sampai cos 120 derajat. Hanya kita ingin mendekatinya dari 90. Berarti kalau dari 90 derajat ini harus ditambah betul 30 ya. Tapi hati-hati karena 90 derajat harus diubah ini fungsi trigonometrinya.
cos menjadi sin. Yang diambil 30 derajatnya. Plus min tetap kuadran. Ini di kuadran 2. Yang positif sin. Berarti ini lihatnya hati-hati. Bukan yang berubahnya. Berubahnya kan jadi sin tuh. Bukan itu yang dilihat. Tetap yang awal bro. Di kuadran 2. Cos itu nilainya negatif. Berarti kasih min sini ya. Berarti negatif. Sin 30 itu setengah. Nah. Seperti itu bro. Oke, saya kira bisa dipahami ya. Silakan kalian pelajari lagi. Dan coba deh soal yang sudah saya kerjakan. Kalian kerjakan sendiri, tidak usah lihat pembahasannya. Dan kalau sudah, saya akan kasihkan latihannya ya. Latihannya ini di sini aja. Saya tulis nih. Latihannya soal pertama, saya kasih 2 ya. Misalnya mau menghitung tan 240 derajat bro. Nah ini. Kedua, misalnya hitunglah cos 870 derajat. Oke, mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan ini ya. Jangan lupa dukung terus video saya ya, supaya saya makin semangat untuk bikin videonya ya. Subscribe, like, dan share ke orang-orang. Siapa tahu mereka memerlukan video ini ya. Bermanfaat buat mereka. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.